Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan latihan soal ujian sekolah, khusus materi kelas 8 part kedua. Soal berikut ini berkaitan dengan materi tentang lingkaran. Perhatikan gambar. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Sudut pusat AOB besarnya 45 derajat, sedangkan sudut pusat BOC besarnya 60 derajat. Jika panjang busur AB adalah 42 cm, maka tentukanlah panjang busur BC. Perbandingan antara panjang busur AB dengan panjang busur BC senilai dengan perbandingan antara besar sudut pusat AOB dengan sudut pusat BOC, atau panjang busur BC banding panjang busur AB sama dengan besar sudut pusat BOC banding besar sudut pusat AOB. Panjang busur AB diketahui 42 cm, besar sudut pusat BOC 60 derajat, dan besar sudut pusat AOB 45 derajat. Sehingga panjang busur BC sama dengan 60 derajat per 45 derajat dikali 42 cm. 60 derajat per 45 derajat kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 15 sehingga menjadi 4/3. Panjang busur BC sama dengan 4/3 dikali 42 cm. Diperoleh hasilnya yaitu 54 cm. Soal berikutnya yaitu tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Dua buah lingkaran diketahui masing-masing berjari-jari 12 cm dan 4 cm seperti pada gambar. Jarak kedua pusatnya yaitu 17 cm. Tentukanlah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Dalam menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, sebenarnya kita menerapkan prinsip yang ada pada teorema Pythagoras. Misalkan, garis singgung persekutuan luar kita simbolkan dengan huruf L kecil, lalu jarak kedua pusatnya kita simbolkan dengan huruf P kecil. Panjang salah satu jari-jari yang lebih besar kita simbolkan dengan huruf R besar, dan panjang jari-jari yang lebih kecil kita simbolkan dengan R kecil. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang kuadrat dari R besar kurang R kecil. P-nya yaitu 17 cm, R besarnya 12 cm, dan R kecilnya 4 cm. Sehingga L kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang kuadrat dari 12 dikurang 4. Atau L besar sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat itu hasilnya 289, dan 8 kuadrat hasilnya yaitu 64. Sehingga L kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64, yaitu 225. L sama dengan akar dari 225, yaitu sama dengan 15 cm. Soal tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 5 cm dan 3 cm. Jarak kedua pusatnya adalah 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dapat kita simbolkan dengan huruf D kecil. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kuadrat dari R besar ditambah R kecil. D kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang kuadrat dari 5 ditambah 3, atau D kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat yaitu 100, sedangkan 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi D kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. D kuadrat sama dengan 36, atau D sama dengan akar dari 36, yaitu sama dengan 6 cm. Soal tentang bangun ruang sisi datar. Diketahui sebuah balok memiliki ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jumlah panjang seluruh rusuk balok tersebut. Rusuk sebuah balok terdiri dari 4 rusuk panjang, lalu 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Sehingga jumlah panjang seluruh rusuk baloknya dapat dihitung dengan cara 4 kali P ditambah L ditambah T. Di sini diketahui P-nya 13 cm, L-nya 4 cm, dan T-nya 8 cm. Jadi jumlah panjang seluruh rusuk balok adalah 4 dikali 13 ditambah 4 ditambah 8.
13 ditambah 4 ditambah 8 hasilnya yaitu 25. 4 dikali 25 yaitu sama dengan 100. Jadi jumlah panjang seluruh rusuk balok adalah 100 cm. Soal berikutnya yaitu mengenai limas. Diketahui limas persegi TABCD memiliki ukuran seperti yang tertera pada gambar. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Untuk menentukan luas permukaan limas, kita perlu menghitung luas alas limas serta jumlah luas sisi tegak limas atau luas dindingnya atau luas selimut limas. Karena alasnya berbentuk persegi, maka sisi tegak limas atau dinding limas terdiri dari 4 buah segitiga yang kongruen yang memiliki luas daerah sama. Diketahui, alas limas berbentuk persegi yang berukuran 12 cm kali 12 cm. Lalu tinggi limas, yaitu TO, berukuran 8 cm. Untuk menghitung luas daerah salah satu segitiga pada sisi tegak limas, kita perlu menghitung dulu tinggi segitiga TB. Antara TB dengan TO dan OB ini membentuk segitiga siku-siku, yang siku-siku di titik O. Sehingga kita dapat menerapkan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang TB. TB kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OB kuadrat. TO panjangnya 8, sedangkan OB panjangnya setengah dari 12 yaitu 6. 8 kuadrat sama dengan 64 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Sehingga TB kuadrat sama dengan 100. TB sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Sekarang kita hitung luas salah satu segitiga pada sisi tegak limas. Misalkan kita ambil segitiga TQR. Luas segitiga TQR sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Alas segitiganya adalah QR, tinggi segitiganya adalah TB, sehingga luas segitiga TQR sama dengan setengah dikali 12 dikali 10, yaitu sama dengan 60 cm kuadrat. Sekarang kita hitung luas seluruh permukaan limas, yaitu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Luas alas limas yaitu 12 kali 12 cm persegi, dan jumlah luas sisi tegaknya yaitu 4 dikali 60 cm persegi. Karena terdiri dari 4 buah segitiga yang luasnya sama. Sehingga luas permukaan limas sama dengan 144 ditambah 240, yaitu 384 cm persegi. Selanjutnya yaitu soal tentang volume limas. Diketahui limas persegi TABCD memiliki ukuran panjang alasnya 12 kali 12 cm dan tinggi limasnya 8 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Volume limas yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Luas alasnya 12 kali 12, lalu tinggi limasnya 8 cm, sehingga volume limas sama dengan 1/3 kali 144 kali 8. Diperoleh hasil 384 cm kubik. Kita berlanjut ke materi tentang statistika. Tentukan min atau rata-rata, modus, dan median dari data berikut ini. Data ini merupakan data tunggal yang belum terurut. Maka langkah pertama adalah urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Setelah itu, kita hitung rata-rata, modus, dan mediannya. Rata-rata hitung sama dengan jumlah nilai dibagi banyak nilai. Jumlah nilainya di sini adalah 54 dan banyak nilainya ada 7 buah, sehingga rata-ratanya sama dengan 54 dibagi 7, yaitu 7,7. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling tinggi. Pada data ini, nilai yang paling sering muncul adalah 8, sehingga modusnya yaitu 8. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Setelah kita urutkan, kita bagi dua data menjadi dua bagian. Di kiri ini ada 3 data dan di kanan ada 3 data juga. Nilai tengahnya atau mediannya ini jatuh tepat di tengah-tengah karena banyak datanya ganjil. Yang menjadi median adalah nilai 8.
Materi yang terakhir di kelas 8 yaitu mengenai peluang. Misalkan, pada pelemparan 3 buah uang logam, tentukan peluang munculnya 3 gambar. Sebelum kita menentukan nilai peluang, langkah pertama yaitu tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel adalah himpunan seluruh titik sampel yang mungkin terjadi pada sebuah percobaan. Pada percobaan pelemparan 3 buah uang logam, titik sampel yang mungkin terjadi yang pertama yaitu muncul angka pada uang logam pertama, kemudian muncul angka lagi pada uang logam kedua, dan muncul angka lagi pada uang logam ketiga, atau kita tulis dengan angka-angka-angka. Titik sampel yang kedua yaitu muncul angka pada uang pertama, muncul angka pada uang kedua, lalu muncul gambar pada uang ketiga, atau kita tulis dengan angka-angka gambar, dan seterusnya. Titik sampel ini dapat kita peroleh dengan membuat diagram pohon seperti pada gambar. Banyak seluruh anggota ruang sampel yang mungkin terjadi yaitu ada 8. Setelah menentukan ruang sampel, langkah berikutnya adalah menentukan anggota kejadian yang diharapkan muncul. Di sini, kejadian yang diharapkan adalah munculnya 3 gambar. Kita misalkan dengan huruf K kapital. Anggota dari kejadian K adalah GGG. Nilai peluang kejadian munculnya 3 gambar diperoleh dengan cara PK sama dengan NK dibagi NS, di mana NK adalah banyak anggota kejadian K dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. NK di sini ada 1 dan NS-nya ada 8, jadi peluang kejadian munculnya 3 gambar adalah 1/8. Nah, itulah pembahasan latihan soal ujian khusus materi kelas 8. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.